Aman ya? Oke. Gue mau nanya ke kalian, seandainya IKN gagal dieksekusi, bahkan sampai tidak dilanjutkan, menurut kalian, siapa sih yang paling dirugikan? Karena proyek ini sering digembar-gemborkan sebagai proyek yang kurang urgensinya. Namun kalau kita ngomongin data, bahwa IKN ditujukan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Yang artinya permasalahannya semua ada di Pulau Jawa. Jawa sebagai bagian 7% dari Indonesia, namun memiliki 55% kepadatan dari jumlah penduduk di Indonesia. Tentu saja hal ini akan berdampak kurangnya lapangan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan isi lingkungan. Di sini, gua nggak cuma ngomongin hal-hal yang manis-manis aja mengenai proyek IKN. Namun, gua bakal ngomongin dari segala perspektif. Apa benar proyek IKN ini akan bermanfaat untuk rakyat Indonesia atau hanya segelintir kepentingan saja? Udah kayak... Dan yaps, selamat datang di Jurnal Dokumenter. Sebuah dokumenter yang membahas mengenai fakta unik yang terjadi pada negeri ini dan bagaimana kita menanggapinya. Kali ini kita bakal ngomongin IKN yang emang sangat menuai banyak kontroversi. Isu IKN sering digoreng, bahkan selama masa pemilu di tahun ini. Bahkan nih, sempat memanas di debat Capres kemarin. Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam... Jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Ayo, Samsul. Lalu, mari kita bahas dari segi apa tujuan IKN itu dibangun. Sebenarnya ini bukan gagasan baru, karena dulu Presiden Soekarno pertama kali yang mencetuskan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya di tahun 1957. Kemudian, di tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres untuk mengembangkan wilayah Jonggol, Jawa Barat sebagai pusat kota mandiri, yang dimaksudkan akan menjadi pusat pemerintahan. Sebelum akhirnya nih, pemindahan ibu kota ke Sepaku, Kecamatan Penajam, Pasar, Kalimantan Timur ini resmi direalisasikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 lewat RPJMN 2020-2024 di April tahun 2019 dan pengesahan UU nomor 3 tentang IKN. From Jakarta to Nusantara, Indonesia's new capital city marks a monumental shift towards a sustainable, climate-resilient future. The new capital city is closer to the nation's geographical heart. This relocation aims to forge an equitable landscape accessible to all citizens and regions across the archipelago. Nusantara's development symbolizes an important milestone in the national transformation towards a modern and advanced Indonesia. Jadi, cita-cita untuk memindahkan ibu kota memang dari dulu sudah ada dan baru sekarang bisa direalisasikan. Lalu, apa sih urgensinya ibu kota harus dipindahkan? Bukankah kita baru recovery dari COVID? Bukankah ekonomi global nggak baik-baik saja? Bukankah duit 466 triliun kalau dijadikan bansos lebih banyak manfaatnya? Memang ini keputusan politik yang tidak banyak dipahami oleh banyak orang. Karena apa? Dampaknya tidak langsung dilihat oleh mata. Alasan pemindahan ibu kota juga tidak terlepas dari kondisi Jakarta yang memprihatinkan. Karena 50% wilayah di Jakarta, tingkat keamanan banjirnya hanya mencapai 10 tahun versus idealnya 50 tahun. Sampai-sampai nih, banyak media di luar negeri meramalkan bahwa Jakarta akan tenggelam di tahun 2050. Dengan transportasi massal yang tidak memadai, membuat Jakarta menjadi kota dengan polusi udara yang tinggi. Kalian pasti sudah membaca hal tersebut, entah dari media manapun. Lalu, pertanyaannya, kenapa harus di Kalimantan dan jauh di sana? Kenapa tidak di Jawa saja ibu kota barunya? Oke, gue sebut alasannya. Pertama, Kalimantan berada di tengah Indonesia dan minim terjadinya bencana alam.
Kedua, Pulau Kalimantan penduduknya tidak merata, artinya masih banyak lahan yang kosong dan bisa dimanfaatkan. Pulau Kalimantan itu 29% dari wilayah Indonesia, tapi cuma 4% yang tinggal di sana dan hanya menyumbang 8% dari perekonomian di Indonesia. Lalu, kenapa Kalimantan Timur, tidak Kalimantan Barat? Kenapa tidak di Kalimantan Selatan yang sudah terdapat akses yang lebih memadai? Banyak isu-isu kenapa dipilihnya lahan di Kalimantan Timur ini. Mulai dari isu politik, lahan banyak dimiliki oleh Prabowo. Namun, satu hal yang jelas bahwa wilayah yang dipilih sebagai kawasan IKN ini di Kalimantan Timur itu dekat dengan kota Samarinda dan Balikpapan, yang notabene-nya sudah memiliki infrastruktur yang menunjang terbangunnya IKN ini. Lalu pertanyaannya, apakah pindah ibu kota akan memberikan solusi? Bukannya akan membuat masalah baru? Gue jelasin. Perlu kalian garis bawahi bahwa IKN memang akan memakan budget sebesar 466 triliun. Namun, itu dengan skema 20% APBN ya. Artinya, negara cuma perlu mengucurkan 20% dana dari APBN dan sisa dananya didapatkan dari investor swasta, BUMN, BUMD, dan investor asing. Namun, Ibu Sri Mulyani sendiri menuturkan dari 20% dana APBN sebesar 90 triliun hanya tersisa 17,6 triliun yang tersisa di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan karena sisa dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN masih sangat banyak. Lalu, apakah proyek IKN bisa untuk tidak dilanjutkan apabila presidennya berganti? Jawabannya tidak bisa, karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Tapi, masih ada kemungkinan proyek ini mangkrak ataupun ditunda. Dengan dalih tidak menjadi fokus untuk sang presiden. Lalu, siapa yang paling rugi bila IKN menjadi proyek mangkrak bahkan di stop? Bukan presiden, bukan negara, tapi masyarakat. Karena IKN diadakan untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, memberikan solusi untuk Jakarta. Kami yakin bahwa Indonesia butuh wajah baru, dengan nanti hanya 25% yang akan dijadikan pusat pemerintahan, rumah, perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan 65% sisanya masih dijadikan hutan. Transportasi di dalamnya menggunakan mobil listrik, bahkan nih, sampai populasi penduduk di dalamnya akan dikontrol. Sesungguhnya kota impian dan pasti bakal bisa dibanggakan di hadapan dunia. Oleh sebab itu, untuk presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi, untuk presiden di masa depan, saya harap program IKN tetap dilanjutkan dan dieksekusi dengan baik. Karena kami tahu tantangannya sangat besar. Apalagi bila melihat jumlah dana yang kurang untuk pembangunan IKN ini. IKN akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 di tahun ini, katanya. Artinya, para ASN yang akan ditugaskan sudah mulai bisa diberangkatkan. Jadi, kalau kalian punya saudara atau teman ASN yang ditugaskan di IKN, gua mau tahu pendapat kalian. Feel free comment in below. Hopefully, video ini memberikan manfaat buat kalian. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Thank you.